Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami memuji dan menyembah Dikau, oleh karena Engkau sangat baik bagi kami semua. Dan kami mohon kepadamu, urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau membuka hati kami, membuka telinga kami untuk menerima benih firman-Mu yang akan diwartakan. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kitab hukum Taurat atau kitab para nabi bersumber dari Tuhan. Kitab ini selalu diajarkan oleh para nabi kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa lihat pengalaman bangsa Israel. Mereka hidup menurut kehendak mereka sendiri. Sehingga Allah memberi perintah kepada bangsa Israel melalui kitab hukum Taurat supaya mereka hidup teratur, supaya mereka taat dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Yesus tampil di dunia, para murid berpikir bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat itu. Tetapi tidaklah demikian. Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Dia menggenapi karena memang kitab hukum Taurat itu berasal dari Allah. Dan Yesus juga berasal dari Allah. Yesus datang untuk menyempurnakannya. Karena memang sejak dahulu Tuhan mengutus para nabi untuk mewartakan firman-Nya kepada bangsa Israel. Dan ketika Yesus ada di dunia, sesungguhnya puncak pewartaan itu ada di dalam diri Yesus Kristus yang diutus Allah ke dunia untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan pewartaan Injil di dunia adalah supaya kita mengalami sukacita yang berasal dari Allah. Mengapa? Karena Allah telah mengutus putranya sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita. Inilah hadiah yang paling besar yang kita terima dari Tuhan, bahwa dosa-dosa kita telah diampuni
dan kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita telah menjadi putra dan putri kesayangan Tuhan. Karena semua dosa kita telah diampuni. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita diharapkan untuk meneruskan karya pewartaan Yesus di dunia. Yaitu berusaha melaksanakan hukum Taurat di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih mewartakan Injil Tuhan kepada siapapun yang kita jumpai. Kita mulai mewartakan Injil di rumah kita, kepada orang-orang yang tinggal bersama kita, kepada teman-teman sekerja kita, kepada teman-teman di stasi dan paroki kita, dan kepada siapa saja yang kita jumpai. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Kita ada sebagai putra dan putri kesayangan untuk meneruskan karya Tuhan di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bekerja sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Dengan perkataan-perkataan kita, tapi juga dengan karya nyata kita. Supaya kerajaan Allah sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas firman kehidupan yang setiap saat kami dengar. Semoga kami dapat melaksanakannya. Kami dapat mewartakannya di dalam kehidupan harian kami. Karena inilah tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami dengan Roh Kudus, agar dalam pewartaan ini, kami hanya mengandalkan Dikau, sehingga apa yang kami wartakan, sungguh-sungguh berasal darimu, dan sungguh-sungguh memberkati banyak orang. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.